Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita bab HPT. Mudah-mudahan sangat memberikan manfaat kepada kita karena kita nanti dengan mengkaji HPT itu kita melaksanakan ibadah didasari dengan ilmunya, dengan dasar hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kita ibadah itu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana yang kamu ketahui saya sholat. Itu Rasulullah menyampaikan. Jadi sholat bukan karena kemauan kita, cara kita sendiri dalam melaksanakan sholat. Kemarin sudah kita bicarakan sampai masalah niat, masalah niat. Terakhir itu seperti tadi, wassallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana yang kamu ketahui saya sholat. Jamaah, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai waktu melaksanakan niat. Kapan niat itu dilaksanakan? Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Ada tiga. Kalau kita bicara madhabnya, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, itu madhab menyatakan bahwa niat dapat dilakukan mendahului takbiratul ihram. Jadi sebelum kita Allahu Akbar itu sudah niat. Sementara fuqaha Syafi'i menyatakan niat itu wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada waktu Allahu Akbar itu dia niat. Maka kadang-kadang orang takbiratul ihramnya itu lama. Jadi Allahu Akbar karena sambil niat. Di HPT jilid 1 itu kita bersama. HPT jilid 1 itu pada waktu kita takbir itu niat. Di HPT 3 itu mengikuti para ulama Hanafiyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Kita di HPT 3 niat itu dilaksanakan sebelum takbiratul ihram. Karena kalau kita membaca kembali apa niat itu kesengajaan, kesadaran ya untuk melaksanakan suatu perbuatan. Jadi sebelumnya memang sudah sadar akan
sanakan, bukan dadakan. Maka kalau kita ke masjid itu kan sudah niat, sudah sadar akan melaksanakan sholat. Masa ke masjid mau masak? Ya, kalau ke masjid itu jelas akan sholat. Kalau tanggal 22 ke masjid Baitur Rahman, mama apa ini ibu-ibu? Pengajian, masa tanggal 22 apa? Tuku beras. Ya kan, ya. Kausannya apa ini? Kok tanggal 21? Sebab 22 pas Rebu. Ya, kalau pas Rebu nanti ibu-ibu ada yang pengajian, maaf. Karena kalau Rebu nanti ibu-ibu banyak yang pengajian yang lain. Mulanya diajak nih kok selikur, yaitu. Itu artinya kebijakan yang tidak akan mengganggu. Itu ibu-ibu kan gitu nggak? Ingat saya. Sebab banyak kita jamaah kita juga pengajian, ikut pengajian hari Rabu. Apa boleh? Tidak hanya boleh. Ya baik saja, karena mencari ilmu itu di mana pun. Nah, hanya saja kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang ya yang dilaksanakan itu yang tidak atau kurang pas, tidak semestinya atau kurang pas, karena neng kene gerambyang neng kono yo gerambyang, akhirnya yang dilaksanakan gerambyang itu ya boleh tapi harus mana ya yang benar, manalah yang ada dasarnya, boleh saja. Tapi ya itu tadi, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, sholat itu mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Banyak orang sholat itu pada waktu sholat yang dilihat bukan tempat sujud, malah atas. Apa pernah? Rasulullah dulu pernah. Jadi sholat itu Allah. Dan sekarang juga masih banyak jadi Allah Akbar. Malah ada yang gini, karena lehernya sakit. Ya, loh, maka ini kita kaji bagaimana kita sholat itu, apa melihat muka atau melihat atas atau melihat tempat sujud. Sebab kadang-kadang walaupun itu sudah diberikan ajaran Rasulullah, kalau kita sholat jangan memakai baju yang itu menyebabkan orang lain melihat, membaca, atau punya gambar, ya, atau ada punya baju itu belakang itu digambar reok. Oh saya, aduh, ini tak nggih sholat ke apa? Saya di muka, burine engko gak cah cilik nur ya terus sire sholat Allahu Akbar atau kalingan. Maka ini tidak boleh. Kalau kita tahu ada orang sholat memakai itu seyogianya, atau memakai ya baju yang menyebabkan ganggu orang lain, kita ingatkan, tapi dengan cara yang baik. Saya pernah di Darul Khidmah itu ada orang, ya hanya krusik-krusik saja, dia yang, Mas maaf ya,
Napa Pak? Agem panjenengan neng tulisane. Mengke simburi niku sire maca Fatihah akhire Fatihah apa? Modene alhamdulillahirabbil alamin bareng ngono ning kono tulisane. Aduh, saya tidak waleh-waleh memandangmu. Nah itu akhirnya Fatihah alhamdulillah saya tidak waleh-waleh memandangmu. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya yang bersangkutan juga tapi tidak tahu nyapa ngalih orang lain kan tidak tahu. Sebab kalau kita mengingatkan dengan cara yang keras nanti salah paham. Dia dina ora jamaah ning kono. Maka memang kata-kata itu kembali pada pandangan mata orang yang sholat itu diarahkan ke tempat sujud. Mengapa? Dimaksudkan agar semaksimal mungkin dapat dicapai kekhusyuan. Jadi khusyuk. Pak, saya dulu kalau sholat melihat atas melihat bagaimana? Ya sudah, yang dulu tidak apa-apa. Ya, yang dulu tidak apa-apa. Kalau kita merubah dengan ini, maka itu namanya taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah melihat senang kepada orang yang taubat. Yang dulu sudah ada itu orang yang dulunya ahli maksiat menghadap kepada Nabi. Bagaimana? Akhirnya itu Rasulullah menyampaikan taubatmu diterima. Ada itu yang menyampaikan itu, terus yang bersangkutan minta, ya Allah, saya sudah berbuat begini, dosa yang sangat besar, terus saya begini, nanti kalau memang tobat saya diterima, berilah ya Allah, beritahulah ya Allah. Rasulullah beritahu bahwa tobat saya diterima. Akhirnya Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa tobatnya ini diterima. Akhirnya kalau ada, ya kita membaca ada orang membunuh orang berapa? 99 datang ke kiai. Bagaimana kiai? Saya tobatnya. Wah, tidak diterima. Kiai itu dipateni. Jadi 100. Terus datang lagi ke kiai lain, bagaimana? Oh, diterima. Terus diterima. Akhirnya apa? Orang itu ya datang sana, diterima, datanglah, pergilah. Nah di tengah jalan orang itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, malaikat royoan. Ini termasuk ahli neraka atau surga. Setelah itu disuruh jauh mana antara tempat yang akan dituju dengan dia perginya itu. Ada sing harus dituju ya. Akhirnya setelah itu oh sudah banyak perginya, maka dia termasuk ahli surga. Nah, itu ternyata kejadian-kejadian masa dulu itu menjadi iktibar bagi kita, tapi tidak usah diikuti yang membunuh 99.
Karena orang membunuh itu satu saja membunuh orang mukmin itu apa? Man qatala mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa ngadalahu jahannam. Orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja balasannya adalah neraka khalidan fiha, di neraka itu selama mana wa ghadiballahu alaihi, Allah selalu marah kepadanya, wala anahu, dan melaknat mereka, wa ngadabahu ngadaban sadid, dan menyiksa mereka dia itu dengan siksa yang sangat pedih. Kita kalau membaca Al-Quran bab kisos, ya kalau kita berpedoman pada Al-Quran itu hukum itu sudah jelas, tidak usah mencari apa pembela. Ya, kalau pembela kadang-kadang menang-menang, kadang-kadang terus minta apa MK lagi, baru lu mau menang malah kalah lagi sih bener di. Ya. Yang satu mengatakan inilah, tapi kalau Al-Quran jelas sudah begini ya sudah. Nah, itu hukum. Jadi tujuannya mengapa melihat tempat sujud itu supaya khusyuk. Hafidu ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin, ayatnya kemarin sudah. Jagalah beberapa sholat dan sholat tengah, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, ya, dan laksanakanlah sholat itu karena Allah dengan khusyuk. Wakumu, laksanakanlah ya sholat itu lillah, karena Allah. Tadi niat itu harus hanya karena Allah. Ya. Jadi yang dicari hanya ridho Allah. Kalau bagaimana kalau niatnya yang lain itu tidak boleh. Terus ditanyakan bagaimana kalau kita itu sudah sholat itu sudah lillahi karena Allah, tapi kadang-kadang di tengah jalan, ya, yang banyak kita itu kan, maaf saya sendiri gitu, sholat ke mau mengenangi bareng sholat ke kasih dipikir. Gitu. Apa itu membatalkan sholat? Tidak, hanya itu mengurangi kekhusyukan. Maka bagaimana supaya kita itu sholat bisa khusyuk? Dihilangkan hal-hal yang mengganggu sholat. Contohnya itu tadi, jangan pakai baju yang ditulisi. Kedua, tempatnya yang bersih. Ya, kalau sholat ke tempatnya gak bersih kan bisa mengganggu. Sholat terus tempatnya itu ya toiletnya sampingnya berbau lah ya. Terus debunya ya, sehingga akhirnya kalau akan sujud ya akhirnya batuk. Ya. Maaf, saya tuh gampang tanggap sih, gampang tanggap ke hidung. Hidung itu gampang tanggap. Wong awalnya tidak apa-apa itu ya, buka buku yang lama tidak dibuka, langsung tanggap, langsung gebres. Saya tanggap kaya ngono. Jadi banyak buku lama, awalnya tidak apa-apa, saya buka itu langsung, wah,
susah ya nyapa. Maka ya ada jalannya, memakai saja apa masker itu. Nah, jadi itu dengan khusyuk. Caranya bagaimana supaya sholat dengan khusyuk? Ya jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu. Nah, beda sholat lah kok malah HP-nya di suaranya godekne, engko sanu kayak neng telepon. Kadang-kadang kan itu ya kita itu sampai kok kalah karo pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu tidak mungkin membawa. Maka di Arab itu krungu kok imam krungu nang wong HP ini muni. Marahnya bukan main. Maka ini di masjid-masjid itu biasanya diingatkan. Tapi ya masih ada saja orang pas sholat bareng HP ini bolak-balik muni. Nah itu kan ganggu. Itu. Terus alladzina hum fi sholatim khashi'un. Ayat Al-Qur'an surat apa itu? Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh untung mendapat kemenangan orang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Waladina hum anil lagwi itu orang-orang yang meninggalkan perkara yang kosong, perkara yang tidak ada gunanya. Nah ini yang sekarang ini banyak perkara-perkara yang kurang manfaat malah dikejar. Yang aflaka, orang mukminnya aflaka itu di sana ada beberapa macam dalam surat Al-Mu'minun itu. Terus mengarahkan pandangan ke tempat sujud dilakukan dengan menundukkan kepala. Jangan sampai gini terus ya hanya apa? Matanya ya kepalanya ditundukkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'na basarahu ila sama. Fa nazalat. Rasulullah itu awalnya kalau sholat itu ini idza shalla, apabila sholat rafa'na basarahu, mengangkat penglihatannya. Awalnya Rasulullah gitu. Terus melihat apa? Melihat ke atas, tidak hanya ke muka tapi ke atas. Awalnya Rasulullah begitu. Maka kalau ada orang belum mengerti kok sholatnya melihat ke atas, ya wajar saja. Rasulullah saja itu awalnya melihat ke atas. Nah, apa? Memang ya pada waktu Rasulullah itu memohon kepada Allah, dan sholat itu kan memohon kepada Allah, maka seperti pada waktu Rasulullah mohon kepada Allah supaya sholat itu menghadap ke Baitullah, karena awalnya ke Baitul Maqdis itu kan sebutkan di ayat itu kamu, Allah itu mau tahu kamu kalau itu pasti berdoa kepada Allah untuk sholatnya itu diarahkan ke Baitullah, akhirnya dikabulkan. Nah di sini Rasulullah mengangkat itu. Fanazalat, akhirnya turun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Turunlah ayat orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Patok to'arok sahu. Akhirnya kemudian Nabi menundukkan kepalanya.
lana. Setelah awalnya sholat melihat ke atas, terus kok ada ayat Al-Mu'min ayat kedua tadi, akhirnya Rasulullah menundukkan kepalanya. Jadi kalau kita sholat memang kalau pada waktu berdiri melihat, tapi kalau pada waktu tasahud at-tahiyatulillah, apa yang dilihat mana? Ini jari ini yang dilihat. Ojo kok at-tahiyatulillah washolawatu. Yang dilihat jari ini. Itu kalau tasahud. Tiba-tiba ya perhatiannya. Mengapa? Karena tasawuf ini sejarahnya, ceritanya kan panjang lebar, nggih. Waktu Rasulullah at-tahiyatulillah wa sholawatu wa ibadah itu memuji kepada Allah. Setelah itu assalamualaikum, Allah menjawab, memberikan keselamatan mudah-mudahan untuk ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan barokahnya Allah. Mudah-mudahan untuk tapi akhirnya kembali Rasulullah mohon kepada Allah, assalamualaikum wa ala ibadillahi ya, keselamatan bukan untuk saya saja, tapi keselamatan untuk saya dan hamba-hambamu yang sholih. Karena melihat dialognya Allah dengan Nabi seperti itu, malaikat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Itu terjadi dialog seperti itu. Jadi itulah. Terus dalam pada itu tidak dibenarkan orang yang sholat menghadapkan wajahnya ke langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau tadi kan Rasulullah melaksanakan seperti itu, akhirnya turun ayat, akhirnya Rasulullah melaksanakan melihat menundukkan kepala. Terus bagaimana kalau ada orang yang sholat setelah itu kok menghadapkan wajahnya ke langit? Itu tidak benar. Apa dasarnya tidak benar? Ada hadis dengan Jabir Samurah, ada hadis dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, layang tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama bisolah aula tarji ilaihim, rawahu Muslim. Diriwayatkan bahwa ia berkata, itu siapa? Jabir. Berkata apa? Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Hendaklah beberapa kaum menghentikan pandangan mereka ke langit. Jadi Rasulullah melarang orang sholat pandangannya ke langit. Dalam sholat tidak boleh, kalau tidak sholat ya boleh saja. Atau janganlah kamu kembali kepada mereka. Kepada mereka siapa? Orang yang sholat tetap menghadapkan wajahnya ke langit. Hadis yang lain, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma balu akmamin yarfa'una absarahum ila sama bi sholatihim,
fastadda qauluhu bidzalika hatta qala yang tahunna andalik Allah tuh tofanna absarahum wal jamaah illa muslim batul. Dan Malik diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, mengapa beberapa kaum menghadapkan pandangannya ke langit dalam sholat mereka? Maka beliau berkata dengan keras. Jadi Rasulullah itu berkata dengan keras. Dan hal itu sehingga berkata. Jadi karena masih banyak orang yang kalau sholat memandang ke langit itu Rasulullah berkata, mengingatkan dengan keras. Hentikanlah dari yang seperti itu. Jadi Rasulullah karena keras itu orang kok hentikan. Enggak, ya pasti dengar Quran itu nadanya nada keras. Seperti orang itu kalau sudah bahaya itu ada sepeda motor atau mobil itu ada cucunya atau anaknya di tengah. Minggir. Nah, ngomongnya, minggir le. Wis keterak urung baru ngomongnya. Ya, itu. Maka ini juga Rasulullah itu karena melihat macam hentikan dari yang serupa itu atau hingga akan dicabut pandangannya. Nah, coba, karena marahnya itu hingga akan dicabut pandangannya apa? Buta. Nek kowe ora memperhatikan iso buta. Ya, iso buta. Memang apa? Ya, kadang-kadang kalau kita memandang atas itu karena mata kita agak sakit. Lebih-lebih saya itu kalau memandang atas itu pasti langsung gelap. Ya, kalau saya memandang atas itu langsung gelap gara-gara apa? Kedua-duanya sudah dioperasi. Dioperasi sehingga melihat atas itu Pak. Tapi ya alhamdulillah kan dioperasi itu awalnya tidak bisa melihat apa-apa. Setelah dioperasi apa-apa kelihatan. Awalnya tidak bisa melihat apa-apa, setelah dioperasi apa-apa kelihatan. Ya, betul Pak itu 2095 yang satu gelap gulita. Pada waktu itu rumahnya almarhum Pak Komari Mantu, dapat tetangga saya sana. Saya tidak bisa melihat ke barat, menghadap utara ada sampah di muka itu, saya ambil. Tidak dengar kalau wah hampir itu 95. Berganti 10 tahun yang satunya, karena yang satunya juga gelap gulita. Tidak hanya tidak bisa melihat yang kecil, yang besar juga sudah tidak bisa melihat. Jadi karena bukan hanya kalau ada teknologi enggak. Waktu itu gelap gulita, ada rumah itu kalau yang satunya satu top bisa ora ketok blas. Akhirnya teman-teman itu Pak Pat, apa? Dados panjenengan Ponorogo niku salah niku bentintun satu mata iya. Setiap hari berjalan tuh satu mata. Itu dioperasi jarak 24 jam, alhamdulillah. Awalnya tidak bisa melihat apa-apa, akhirnya apa-apa bisa dilihat. 10 tahun satunya lagi. Jarak 24 jam, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi kalau melihat tulisan yang kecil ya butuh nambah. Tapi kalau surat biasa, ngaji Al-Quran ya tanpa pakai
ya ada apa-apa. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waktu itu kalau di toilet saya nangis. Masa aku besok gak ora roh apa-apa. Neng duit barang ora roh lu gak piye. Ya, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Rasulullah sangat marah kepada orang yang sholat itu masih melihat ke atas sampai dikatakan hentikan, hentikan, jangan sampai seperti itu, atau tunggu akan dicabut pandangannya. Itu kan orang gatek nih tangan bisa buta loh, nek bahasa saya kira-kira kan begitu. Tapi Rasulullah halus, atau dicabut pandangan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Imam As-Syaukani menyebut bahwa Imam As-Syafi'i dan ulama Kufah menyunatkan untuk memandang ke tempat sujud. Jadi Syafi'i dan ulama Kufah itu sampai mengatakan memandang ke tempat sujud itu sunnah. Mengapa? Karena lebih mendekatkan untuk khusyuk itu. Ya. Itu jadi bagaimana cara kita sholat. Yang kadang-kadang ya tempat sujud itu sebenarnya kan apa? Pandangan kita tertuju titik tempat sujud itu. Sebenarnya itu supaya yang lain-lain tidak dipandang, tapi kadang-kadang ya yang lain juga. Sholat ini bareng ngono kiwa tengene dideleng. Jingkluk jane tapi ya apa? Kiwa tengene sik dideleng. Ya mestinya tidak. Tapi ya namanya mata itu kadang-kadang kan gitu. Kalau kita sholat wis begini tempat sujud itu kan tujuannya ya itu tadi loh titiknya itu. Tapi kadang-kadang masih rada ngelirik. Ya, agak melirik itu kadang-kadang. Bagaimana apa itu tidak boleh? Ya boleh, tapi kurang kekhusyukan. Saya kira itu Bapak-bapak, mudah-mudahan dan ini tidak hanya untuk kita sendiri, tapi seyogyanya balighungani walau saya sampaikan kepada orang lain walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu pengertian, satu ilmu, sebab kita kadang-kadang ya tahu, iya. Tapi kalau maaf saya ya kadang-kadang itu, nah aku ngeling ning salah faham, salah tompo dikira nyalahke, kedua dikira paling benar kadang-kadang itu. Apalagi kalau orang yang diingatkan Gus orang gelem ya kadang-kadang sulit. Ya, saya pernah mengingatkan tapi saya salah. Karena yang saya ingatkan itu wongnya ya rada orang ngerti tapi nek dielingni malah jadi aduh, maka kita seperti menyuruh orang sholat rapat itu ya kan budaya kadang-kadang ya. Nah kon rapat itu sholat rapat itu kan genah wis sering pengajian disampaikan tapi ya itu yang sulit gitu.
Kalau kita sholat, kalau muka masih ada tempat itu. Tapi ya budaya, ya pokoknya karepe neng di kono. Kadang-kadang ya itulah mengingatkan tapi salah paham. Kadang-kadang salah pahamnya apa? Kui paham yang aku aku kan ini. Ya kadang-kadang itulah bagaimana ini kita mengkaji itu jangan sampai kita, oh ini pahamnya ini pahamnya ini jangan sampai, tapi dasarnya gini loh. Itu kadang-kadang maaf ada atau orang mengatakan, oh iki paham iki, tapi pahamku ngene iki, gitu. Itu banyak itu. Bahkan tidak ada sholat menurut paham ini, enggak ada. Sholat itu bagaimana tuntunan Nabi. Saya kira itu sekali lagi balighu ngani walau saya sampaikan dari saya dari Nabi itu walaupun satu ilmu tapi ya itu tadi memang harus kita berhati-hati. Kalau kita memberikan nanti manfaat enggak, kalau tidak saya ingat itu pendirian Ustadz Imam Subhani Ronowijayan itu apa kamusnya Gontor, orang yang ahli bahasa Arab, tulis Gontor itu kan almarhum itu, dia itu akan memberi nasihat orang itu kira-kira yang gunane pora. Nek orang nek luwih becik orang, maka dia orang yang tidak banyak bicara. Kalau ada manfaatnya, ya itu ada baiknya, tapi ya memang gitu. Ya itulah bahwa sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, paling tidak untuk diri kita sendiri, keluarga kita. Demikian, benar hanya dari Allah, salah dari saya, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kemudian yang akan datang kita bicarakan melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu dengan mengucap Allahu Akbar. Jadi kata-katanya lengkap Allahu Akbar. Jangan sampai Allah. Kadang-kadang ada atau enggak? Allah. Ya, maka kata-katanya di sini apa betul Allahu Akbar? Nanti kita bicara hadisnya. Jadi memang gitulah. Karena semangatnya kadang-kadang hanya Allah. Bahkan ada namanya saja takbiratul ihram, takbir. Ya, dikatakan takbirkan itu karena apa? Ada akbarnya. Kalau tidak ada akbarnya bukan takbir. Allah itu tasbih. Ya. Maka karena ada akbarnya maka takbir. Tahmid karena ada kata alhamdu. Istighfar karena ada astagfirullah. Ya, itu jadi disebut itu karena ya kok lekas nah. Wong wis ditutup kok lekas. Nah, itu memang sering ya. Isi pengajian wis tutup kok lekas nah. Termasuk saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.